Tidak mungkin kalau seorang presiden dipilih dengan cara curang. Untuk menjadi presiden yang baik sulit. Maka banyak pemimpin-pemimpin yang tersandra, yang harus mengikuti kemauan orang. Terus terang saja saya malu mempunyai wakil presiden seperti masa wakil presiden anak kecil kayak begitu, yang gak punya ilmu pengetahuan, gak punya apa-apa, yakin gak punya pengetahuan, malu. Iya, kalau bupati caranya jadi bupati sudah tidak benar, tidak mungkin jadi bupati benar. Hanya mata air yang jernih yang akan mengalirkan air yang jernih. Jangan Anda mimpi mata air yang kotor akan mengalirkan air yang jernih. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Nurul Asyid selaku ketua daripada Ittihadul Muallim wilayah Jawa Tengah dan seluruh kader-kadernya, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Kami merasa mendapat kehormatan atas kunjungan saudara-saudara ke pondok pesantren ini. Tentu saya atas nama seluruh pengurus pondok pesantren Rahman mohon maaf umpama ada kekurangan dalam menyambutnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena pondok ini pada saat ini sedang libur. Pondok pesantren Rahman ini didirikan pada tahun 1975. Berarti Januari ini umur pondok ini sempurna setengah abad, 50 tahun. Saya dirikan pondok pesantren ini mulai dari awal memang tidak ikut kurikulum pemerintah sampai saat ini, karena kita mendirikan pondok pesantren itu bukan untuk kebutuhan pemerintah, tapi kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga karena saya ini berpengalaman di dua pondok pesantren, berpengalaman di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, pondok Salafiyah. Kemudian saya berpengalaman di pondok modern Gontor Ponorogo. Maka pondok ini saya ambil kurikulum dari pondok pesantren Salafiyah dan pondok pesantren Gontor Ponorogo, kombinasi. Organisasi persis seperti apa yang ada di Gontor. Kurikulum bahasa Arab dengan bahasa Inggris persis apa yang ada di Gontor. Nah, kemudian kitab-kitab lainnya
kita ambil dari pondok pesantren Salafiyah seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan seterusnya, Tafsir Jalalain dan seterusnya. Jadi pondok ini pondok yang terpadu antara pondok Salafiyah dan pondok modern Gontor Ponorogo. Karena saya berpengalaman di dua pesantren ini. Nah, alhamdulillah berjalanlah pondok ini sudah hampir 50 tahun. Yang sekarang santrinya itu berjumlah yang ada dalam asrama 5.400-an. Dibagi di 3 tempat, di sini 2.400. Kemudian ada di William sekitar 1.600 santri, lalu ada di Depok sekitar 1.400 santri. Jadi keseluruhannya itu kurang lebih 5.400 santri berada di dalam asrama. Berjalanlah pondok ini alhamdulillah pada tahun 1998 pondok ini pertama kali pondok pesantren yang mendapatkan persamaan muadalah dari pemerintah. Ini saya ucapkan terima kasih pada pemerintah, di mana ijazah Darul Rahman ini disamakan dengan ijazah negeri walaupun tidak ikut ujian negeri. Jadi mulai berdirinya pondok ini tidak pernah ikut ujian negeri. Kita ujian di dalam saja, tapi alhamdulillah pemerintah pertama kali adanya muadalah pondok pesantren itu adalah Darul Rahman. Mungkin yang kedua adalah pondok modern Gontor Ponorogo, dan sekarang sudah banyak pesantren-pesantren yang dapat muadalah. Jadi pesantren ini saya titik beratkan kepada 2 bahasa. Pertama bahasa Arab, karena bahasa Arab ini merupakan kunci untuk membuka ilmu-ilmu Islam. Tidak mungkin seorang itu akan menjadi ulama tanpa menguasai bahasa Arab. Sebab apa? Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, lalu kitab-kitab fikih oleh para ulama-ulama madzhabul arba'ah juga dengan bahasa Arab. Maka satu-satunya kunci untuk membuka ilmu Islam ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab sebagaimana bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, bahasa Arab yang ada dalam Sunnah Rasulullah, bukan bahasa Arab orang Arab yang ada di Jeddah, yang ada di pasar. Bukan itu yang kita pelajari. Yang kita pelajari bahasa Arab Al-Quran, bahasa Sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, barangkali tamatan dari Darul Rahman ini tersebar di seluruh dunia Islam. Anak-anak saya yang ada di Maroko, yang ada di Tunis, yang ada di Mesir, yang ada di Sudan, yang ada di Hadramaut, yang ada di Damaskus, yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, bahkan ada yang ada di Turki, di perguruan tinggi di Turki, bahkan ada satu yang nyeleneh, ada di Moskow, di Rusia. Kebetulan karena bahasa Inggrisnya, dia diterima di Akademi Perawatan Pesawat Tempur. Masya Allah. Aneh. Sini belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, tapi dia masuk di Akademi Perawatan Pesawat Tempur Sukhoi, itu pesawat Rusia itu. Nah, inilah perkembangan terus berjalan di dalam negeri.
alhamdulillah hampir tersebar di Nusantara ini. Di perguruan tinggi di Aceh ada anak saya, di Palembang ada anak saya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah ada anak Darul Rahman. Berkembang seluruh Indonesia ini di perguruan tinggi pemerintah. Inilah mungkin sekilas daripada pondok pesantren Darul Rahman ini, yang juga yang menjadi pegawai negeri juga banyak, mulai dari Departemen Agama di pusat sampai di wilayah sampai di kecamatan. Yang jadi pengulu di Jakarta ini banyak, yang tampil sebagai penceramah itu yang paling banyak di Jakarta ini. Kalau sudah peringatan Maulid, rata-rata banyak sekali dari alumni saya sebagai penceramah dalam hari-hari besar Islam. Ini yang saya garap pondok pesantren ini untuk kebutuhan masyarakat. Saya katakan saya bikin pondok pesantren ini tujuannya bukan untuk jadi pegawai negeri. Itu saya katakan tujuan pondok pesantren tidak untuk jadi pegawai negeri. Tapi kalau anak Darul Rahman menjadi pegawai negeri, alhamdulillah. Jadi saya bikin pondok tidak untuk menjadi pegawai negeri. Tapi kalau alumni Darul Rahman menjadi pegawai negeri, alhamdulillah bisa berbakti juga di kalangan pemerintahan. Dan ini banyak sekali. Ya, mulai dari menteri sampai jabatan dirjen itu banyak alumni Darul Rahman ini. Dari dirjennya, kemudian yang jadi duta besar, dulu duta besar di Kenya, sekarang duta besar yang ada di Brunei itu termasuk alumni Darul Rahman sini. Jadi banyak di kalangan pemerintahan anak-anak Darul Rahman yang berkhidmat dan berbakti. Inilah sekilas daripada sejarah pondok pesantren Darul Rahman ini sampai saat ini. Alhamdulillah, ijazah Darul Rahman disamakan dengan ijazah negeri, walaupun tidak ikut ujian negeri. Jadi penghargaan pemerintah kepada kita ini, mungkin pemerintah itu memberikan penghargaan dilihat daripada kualitasnya pondok pesantren ini, sehingga pemerintah memberikan SK bahwa ijazah pondok pesantren Darul disamakan dengan ijazah negeri untuk masuk perguruan tinggi. Maka yang ada di UI juga banyak, di UIN apalagi, di UI Universitas Indonesia itu anak-anak Darul Rahman banyak yang ada di situ, alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah. Yang ada di Gajah Mada, yang ada di Brawijaya, Jawa Timur, yang ada di Bandung, itu tersebar di seluruh Sumatera dan Jawa. Juga yang alumni di Kalimantan, juga perguruan tinggi yang ada di Kalimantan, mereka diterima dengan baik, alhamdulillah. Ini sekilas pondok pesantren Darul Rahman saya perkenalkan dengan dua sistem pondok pesantren Salafiyah dan sistem pondok pesantren modern Dr. Kita terapkan di sini. Ya karena kiainya alhamdulillah hidup di dua alam itu. Jadi untuk mendirikan pondok pesantren Salafiyah, kalau tidak pernah di Salafiyah, ya tidak mungkin. Untuk mendirikan pondok pesantren persis kayak Gontor, tidak mungkin. Kalau tidak tamatan Gontor, saya bukan sekedar tamatan Gontor. Saya mengajar di Gontor itu lama. 4 tahun saya sampai
kuliah di perguruan tinggi Institut Darussalam Gontor, dan saya termasuk sarjana muda perdana di Gontor itu pada waktu itu. Saya ke Jakarta ini pada waktu itu yang mewisuda saya kebetulan Kiai Haji Dr. Ilham Khalid. Pada waktu itu dia sebagai Ketua Umum PBNU dan sebagai Menteri Negara Kesra. Karena saya banyak aktivitas saya di NU, lalu saya ditarik oleh Pak Idam Khalid, Supron, baiknya kau membantu saya di Jakarta. Waktu itu kayak kejatuhan bulan, di mana saya anak kampung dari Madura, mondok di Sitogiri, mondok di Gontor, lalu diajak oleh Ketua Umum PBNU yang waktu itu juga Menteri Negara Kesra. Ya, dengan seizin orang tua saya masuklah ke Jakarta ini, dan selama 5 tahun saya serumah dengan Kiai Dr. Idam Khalid almarhum. Jadi serumah, saya tidak boleh bertempat di luar. Jadi selama 5 tahun saya berada di rumah menteri yang waktu itu dijaga ketat karena baru peristiwa PKI itu. Nah, lalu saya di Jakarta berkembang, alhamdulillah sampai sekarang ini. Tahun 1971 itu yang menjadikan saya cepat naik ke tingkat nasional, karena waktu itu pemilihan umum yang pertama kali dilaksanakan oleh Orde Baru. Waktu itu masih Partai Nahdlatul Ulama. Nah, yang depan saya itu nggak tahu kalau NU itu partai politik. Ketika NU partai politik, disitulah besarnya NU. Sehingga NU ini mempunyai beberapa event di bawahnya, semuanya ada. Eventnya semua ada. Ada namanya Pertano, Persatuan Tani Nahdlatul Ulama. Ada Sarnemi, Serikat Nelayan Muslimin Indonesia. Ada Sarbu Musi, Serikat Buruh Nahdlatul Ulama. Ada Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama. Perbunuh, Persatuan Buruh Nahdlatul Ulama. Di samping Muslimat, PMII, IPNU, IPPNU, banyak event-event partai ini. Sehingga waktu itu NU jaya. Setiap ranting NU mesti mempunyai drum band. Seluruh Indonesia. Sehingga kalau NU keluar, golongan lain kakak kelihatan. Karena dikuasai oleh NU. Drum bandnya mulai di ranting NU, MBC NU, cabang NU, semuanya punya drum band. Sehingga semarak Islam itu. Mengapa semarak? Karena ada persaingan. Setelah kembali ke Jogja, tidak ada persaingan. Sehingga NU, ya seperti kita lihat sekarang. Saya kira di Semarang juga sama. NU ini satu-satunya organisasi yang terbesar. Tapi insya Allah saya katakan, ya banyak yang diurusi, tetapi saya anggap tidak sesuai dengan besarnya partai. Banyak yang diurusi, tapi tidak sesuai dengan besar partai. Kayak misalnya di Semarang, wilayah NU ada, di Demak cabang NU ada, yang diurus siapa? Nggak ada. Ya, sekarang
rumah misalnya, apa yang diurusi? Ngurusi sekolah juga gak punya, ngurusi rumah sakit juga gak punya, ngurusi di bidang sosial misalnya, ngurusi anak-anak yatim juga enggak. Yang punya sekolah itu kiai. NU insya Allah nggak punya. Kalau punya pun mungkin hanya beberapa. Beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah biar di Semarang yang diurusi banyak. Urusi rumah sakit, urusi sekolah, SMP, SMA Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, berapa ratus perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah ratusan, berapa ratus rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah. NU walaupun punya rumah sakit, bukan NU yang mendirikan, kiai yang mendirikan. Ada SMP, SMA misalnya di Demak atau di Semarang, itu yang mendirikan kiai. Cuman kiainya kebetulan orang NU. Seolah-olah otomatis itu sekolahnya NU. Kayak pondok pesantren Deroman di Jakarta. Karena syukuran makmurnya orang NU, otomatis pondok ini seolah-olah pondok NU, tapi tidak ada urusan dengan NU. Gak ada urusan dengan Ma'arif NU. NU mempunyai lembaga namanya Ma'arif yang bergerak di bidang pendidikan. Saya nggak tahu di Semarang itu bagaimana Ma'arif di Semarang itu. Walaupun toh ada Ma'arif di Semarang, itu kepunyaan kiai. Kiai yang bangun sanawiyah, yang bangun aliyah, kebetulan kiainya itu orang NU. Nah, maka diklaim seolah-olah itu sekolahnya NU. Maka kadang-kadang kalau ditanya, paling enak tuh NU. Kalau ditanya, Muhammadiyah banyak bikin masjid, ratusan masjid Muhammadiyah, ditulis Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah. Masjid NU mana? Jawabnya gampang itu. Yang tidak dikasih nama Muhammadiyah itulah Masjid NU. Walaupun NU tidak ikut membangun, tidak mengurusi. Lagi saya bicara apa adanya, karena Anda ini saya yakin juga kader NU. Nah, supaya sebagai partai besar, sebagai organisasi besar, itu urusannya tentu harus banyak. Mengenai Ittihadul Muballighin, saya sudah 5 tahun bukan pengurus Ittihadul Muballighin. Saya serahkan waktu itu pada Kiai Manarul untuk menjadi ketua umum Ittihadul Muballighin. Ya kalau diperlukan, ya saya ikut cawe-cawe karena penasehat. Kalau tidak diperlukan, ya berjalanlah. Nah, ya jadi ketua umumnya itu Kiai Manarul. Berapa bulan yang lalu Kiai Manarul kirim surat kepada saya bahwa dia mengundurkan diri. Loh, sebagai ketua umum mengundurkan diri itu tidak bisa dengan surat seperti itu. Adakan musyawarah nasional, adakan muktamar, barulah sah. Karena dia diangkat oleh musyawarah nasional dia sebagai pengganti saya waktu itu. Jadi kalau lalu surat undurkan diri kepada saya, dari dia itu bukan kepunyaan saya. Yang punya ketua umum ini sebenarnya. Nah nanti kalau ketemu sampaikan salam saya bahwa surat Kiai oleh Pak Sukron tidak diterima mengundurkan diri. Ya, nanti kalau ketemu dengan Pak Sukron menerima surat Kiai mengundurkan diri, tapi organisasi tidak seperti itu.
Kalau mau mundurkan diri, adakan musyawarah. Apakah musyawarah nasional pada waktunya atau musyawarah nasional luar biasa? Itu mestinya tidak bisa organisasi mengundurkan diri dengan suatu apa itu ketua umum. Nah, kalau pengurus biasa mengundurkan diri pada ketua umum. Nah, inilah nanti kalau ketemu Kiai Manarul, Kiai Manarul itu sampai saat ini masih ketua umum Ittihadul Mubalighin sah. Soal surat mengundurkan diri minta pada saya tidak berhak untuk memutuskan karena ini organisasi. Kalau misalnya Ittihadul Mubalighin itu PT kepunyaan saya, mengundurkan diri saya terima, saya yang punya. Nah inilah Ittihadul Mubalighin sudah 5 tahun lebih saya mengundurkan diri karena setiap musyawarah itu saya dipilih terus, nggak pernah tidak dipilih sampai memimpin 20 tahun. Akhirnya saya bilang adakan musyawarah nasional. Kalau sulit dari duit, saya bantu biayanya, tapi dengan syarat jangan milih saya. Jadi saya mundurkan diri ini bayar, ini supaya dia tahu. Untuk berhenti jadi ketua umum ini saya bayar. Karena saya katakan nanti diadakan musyawarah nasional masih milih saya, ada apa gunanya? Buang-buang duit. Nah, kalau akan mengadakan musyawarah nasional tidak memilih saya bantu biayanya. Asal jangan milih saya. Pilihlah yang lain. Jatuhlah sama Kiai Manarul. Alhamdulillah. Ya itulah dia nanti bertanya hal-halnya kepada dia. Kalau dia betul saya sudah mengundurkan diri, sampean jawab. Pak Sukron sudah sampai pada kami mengundurkan diri organisasi itu tidak dengan surat, tapi dengan muktamar. Nah, itu nanti ya sampaikan sama dia. Inilah sekilas ittihad, dan sekilas saya memimpin ittihad itu sudah 20 tahun lebih. Mengirimkan mempelai ke Kalimantan, ke Irian, itu kerjaan saya. Bukan hanya mengirimkan mempelai ke daerah Dayak pedalaman, juga mengirimkan mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri sama saya. Dari Ittihadul Mubalighin saya berangkatkan ke Mesir, saya berangkatkan ke Sudan, saya berangkatkan ke Saudi Arabia. Itu dari Ittihadul Mubalighin waktu itu. Di samping saya mengirimkan mubaligh ke Irian, saya kirim ke Dayak, saya kirim ke Sumatera Utara, ke Kepulauan Mentawai itu pernah saya kirim 3 orang sebagai juru dakwah di sana. Ya kita kasih honor tiap bulan yang kira-kira bisa hidup di sana gitu aja, bukan untuk jadi orang kaya. Nah, honornya sekedar bisa hidup di sana, biaya hidup saja yang saya pikirkan. Hampir setiap tahun 75 orang yang saya kirim ke Kalimantan, ke daerah-daerah terpencil, itu Ittihadul Mubalighin. Maka nanti kalau sampai kepada Kiai Manarul, kami dari Semarang masih tahu bahwa Kiai Manarul ketua umum Ittihadul Mubalighin. Nah inilah saudara-saudara, lalu apa yang akan kita hadapi sekarang ini? Para mubalighin, apa yang kita hadapi sekarang ini? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga termasuk menjadi hambatan kita berdakwah ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma akhafu alaikum bati ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatnya.
sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti, apa yang Rasul takuti? Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah terhadap kalian, min zahrati dunia, dari keindahan bunga-bunga dunia, wa zinatiha, dan perhiasannya. Ilmu pengetahuan teknologi sudah merubah permukaan bumi ini. Yang dahulunya hutan belukar, istilah orang Betawi, tempat jin buang anak, sekarang menjadi kota, jadi indah. Nah, ini sabda Rasulullah 1400 tahun yang lalu, tapi kita sedang yang merasakan habis ini. Karena apa? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan menggeser nilai-nilai agama, akan tergeser dari orang yang dulunya sifatnya idealis, sekarang menjadi materialis. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Yang dulunya idealis, nilai-nilai agama sebagai tolok ukur kehidupan manusia. Mencari mantu, tolok ukurnya agama. Mencari duit, tolok ukurnya agama. Mencari pemimpin, tolok ukurnya agama. Dengan kemajuan teknologi yang begitu hebat, terjadilah pergeseran nilai. Cari mantu bukan tolok ukurnya agama, tapi tolok ukurnya duit. Kalau tamunya yang datang pakai sepeda engkol, apa sepeda engkol? Sepeda pancal, ya, ngerti? Sepeda ontel, yang datang pakai sepeda ontel, barangkali itunya datang sama suaminya, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak, kasih tahu aja sudah ada jodohnya, walaupun belum. Mengapa? Karena yang datang pakai sepeda. Kalau yang datang pakai BMW, pakai Mercedes, pakai Eropa, ibunya datang sama suaminya, Pak, barangkali tamu nanya anak Pak, terima Pak, kaya Pak, nanti kita naik mobil Pak, padahal mobil yang dipakai Grab. Sewa dia. Dan ini sekarang ini mencari duit, tolok ukurnya bukan agama. Ya, kalau ukurnya duit, asal dapat duit. Apakah korupsi? Apakah ngerampok? Apakah sogok menyogok? Tidak peduli. Yang penting sekarang dapat duit dengan cara apapun saja. Nilai agama tersingkir, dikalahkan oleh nilai-nilai materi, nilai-nilai kebendaan. Lebih dahsyat lagi mencari pemimpin. Maka menjadi pemimpin di Indonesia sulit untuk mendapatkan pemimpin yang baik, karena caranya sudah tidak baik. Cara pemilihan umum, kalau rakyat di bawah ditanya di Semarang, ini pemilihan umum mau pilih yang mana Pak? Saya yakin jawabannya sama. Pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih, yang nggak ngasih duit tidak saya pilih. Ini hancurnya mental manusia. Ini sangat berbahaya ini. Kalau nanti di Semarang ada orang kaya, bajingan tengek kaya, duitnya triliunan, mencalonkan gubernur, menang, berarti saudara akan punya gubernur bajingan. Ini bisa terjadi.
Maka saya dari awal sebenarnya pemilihan umum sistem begini nih, tidak mungkin kalau seorang presiden dipilih dengan cara curang. Untuk menjadi presiden yang baik sulit. Maka banyaklah pemimpin-pemimpin yang tersandra, yang harus mengikuti kemauan orang. Terus terang saja saya malu mempunyai wakil presiden seperti masa wakil presiden anak kecil kayak begitu, yang gak punya ilmu pengetahuan, gak punya apa-apa, yakin gak punya pengetahuan. Malu. Iya, kalau bupati caranya jadi bupati sudah tidak benar, tidak mungkin jadi bupati benar. Hanya mata air yang jernih yang akan mengalirkan air yang jernih. Jangan Anda mimpi mata air yang kotor akan mengalirkan air yang jernih. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Dari idealis kepada materialis. Bagaimana kita ini untuk menggerak idealisme Islam ini? Harus mampu menanamkan akidah kepada umat ini bahwa kita hidup di dunia ini cuma sifatnya sangat-sangat sementara. Yang pasti kita ini mati, dan yang terpenting setelah mati, dengan keyakinan yang kuat timbullah kembali idealisme. Bagaimana menanamkan rukun iman kepada mereka yang mereka selalu menyampaikan surga. Berapa banyaknya orang yang beragama Islam tapi korupsi, percaya kepada neraka tapi korupsi, percaya kepada neraka tapi mabuk-mabukan narkoba, percaya kepada neraka tapi berzina. Itu menunjukkan kalau imannya nggak beres. Nah, ini kebajikan mubalik sekarang ini yang terjadi perubahan dari idealisme kepada materialisme. Nah, ini yang saudara hadapi. Nah, bagaimana ini supaya kembali bahwa agama menjadi tolok ukur dalam kehidupan, bukan diukur dengan duit. Dan sekarang menjadi pemimpin ukurannya duit. Subhanallah, alangkah hancurnya mental bangsa Indonesia. Yang dipilih bukan pemimpin sidik amanah takdir fatona, tapi yang dipilih pemimpin yang bagi-bagi duit. Maka sistem pemilu seperti sekarang ini hanya akan melahirkan dua pemimpin. Satu, pemimpin boneka. Yang kedua, pemimpin koruptor. Kalau Supran Makmun ingin menjadi gubernur di Semarang, saya tidak punya duit, sedangkan saya perlu spanduk, perlu kaos dan seterusnya, saya dibiayai oleh PT-PT yang ada di Semarang. Setelah saya dibiayai oleh PT-PT yang ada di Semarang, Supran Makmun jadi gubernur Jawa Tengah. Kira-kira PT-PT yang bantu saya miliaran itu, setelah saya jadi gubernur, kira-kira datang nggak ke kantor saya? Hah? Datang nggak? Datang ke kantor saya. Pak Supran, tolong ini tanah bebaskan. Saya mau bikin pabrik di depan. Tolong Pak Supran, ini bebaskan tanah. Saya mau bikin hotel. Tolong Pak Supran, bebaskan tanah ini. Saya mau bikin perumahan. Kira-kira saya memikirkan rakyat atau memikirkan PT-PT yang datang ini? Hah? Rakyat pun digusur di Semarang, gak ada urusan. Pasti saya menjadi gubernur boneka daripada PT-PT yang ada. Inilah terjadi pemimpin boneka di Indonesia ini. Dan
Dan di mana-mana akan terjadi pemimpin boneka selama mereka dibiayai oleh orang luar. Umpama saya ingin jadi gubernur di Jawa Tengah dengan biaya sendiri, katakan saya habis 100 M. Kecil 100 M itu kalau gubernur. Bupati aja sudah 30-40 M. Saya keluar biaya sendiri, saya jual apa yang ada. Yang penting saya jadi gubernur. Setelah saya jadi gubernur, ingin balik modal atau tidak? Ingin balik modal atau tidak? Pasti ingin balik modal. Dari mana modal ini mau balik? Ya dari APBN, APBD. Kalau tidak APBD yang saya korupsi dari mana? Maka kalau sistem ini diteruskan, menurut pikiran saya di Indonesia akan terjadi dua pemimpin. Pertama, pemimpin boneka, karena ketika pemilu dibiayai oleh mereka. Kalau tidak, menjadi pemimpin koruptor, karena dia biaya sendiri. Begitu jadi gubernur tentu ingin balik modal. Saya keluar sekian puluh miliar, sekarang saya sudah jadi gubernur, ingin balik modal. Nah, inilah sistem materialisme. Lain dengan sistem idealisme. Kita pilih pemimpin bukan karena bagi-bagi duit. Saya pilih pemimpin karena dia sedih, jujur. Saya pilih pemimpin karena dia amanah, tidak berkhianat. Saya pilih pemimpin karena dia takdir, selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan kepada rakyat. Memilih pemimpin yang fatona, yang cerdas, yang menguasai politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Ini semuanya sidik amanah takdir fatona hilang, ditukar dengan duit. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Para muda berhadapan dengan orang-orang yang materialisme. Kalau berhadapan dengan orang yang idealisme tidak sulit. Karena apa? Dia percaya pada neraka dan ingin lepas dari neraka, maka dia tidak mau berbuat jahat. Dia cinta sama surga, maka selalu dia berbuat amal soleh, tidak akan berbuat maksiat. Tapi kalau idealisme sudah hilang, nafsunya lah yang menjadi pendorongnya. Ini yang saudara hadapi. Ya, kalau sudah minta nasihat, saya kasih yang saudara hadapi. Tidak kurang jahatnya. Yang kita hadapi sekarang ada 3 kelompok. Pertama, liberalisme, itu musuh saudara. Yang kedua, sekularisme, itu musuh saudara. Yang ketiga, pluralisme, itu musuh saudara. Ini yang Anda hadapi lagi. Di samping tadi yang saya uraikan tentang materialisme, idealisme, kemudian sekarang kita hadapi lagi liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Tidak sedikit tokoh-tokoh NU yang liberal. Nggak tahu di Semarang apakah saudara termasuk liberal? Lokasi itu saya nggak tahu. Liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini yang dikembangkan sekarang tanpa memperhatikan dari mana makhluk ini lahir. Liberalisme itu lahirnya di mana dan mengapa makhluk ini lahir dan apa tujuan makhluk ini. Ini banyak tokoh-tokoh Islam tidak mempelajari dari sejarah peradaban Barat ini, sehingga mereka hanya melihat liberalisme, kebebasan realisasi suku ini bagus,
langsung dipeluk. Padahal liberalisme tujuannya untuk menghancurkan agama. Baca sejarahnya, mengapa Barat itu menjadi liberalisme. Itu baca sejarahnya. Dan mengapa lahir liberalisme. Dan tujuannya kemana liberalisme ini. Tolong tokoh-tokoh Islam pelajari. Jangan apa yang datang dari Barat kau langsung peluk seolah-olah bagus. Liberalisme ini lahir karena Barat trauma dengan agama mereka. Pertama, mereka trauma secara historis, sejarah Barat yang melahirkan liberalisme ini. Orang-orang Barat trauma dengan agama mereka. Pada tahun 392 Masehi, ketika dikeluarkan satu dekret Theodosius di Eropa, di mana agama gereja menjadi agama negara, state religion, oleh Imperium Romawi Barat. Karena gereja ini dijadikan state religion, agama negara, maka Kristen subur di Eropa. Kenapa menjadi state religion, agama negara pada tahun 392 Masehi? Sehingga perkembangan gereja luar biasa. Pada tahun 476 Masehi, Imperium Romawi hancur. Sehingga di Eropa tidak ada lagi lembaga yang menjadi panutan masyarakat kecuali gereja. Disitulah gereja berkembang, sehingga hegemoni gereja menguasai segala penghidupan manusia. Gereja tidak hanya menguasai bidang agama, gereja tidak hanya menguasai bidang ekonomi, tidak hanya menguasai bidang politik, seluruhnya dikuasai gereja. Baik ekonomi maupun politik maupun ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Lebih dahsyat lagi ketika berdiri kepausan gereja di Vatikan, di mana Paus Paulus dianggap sebagai wakil Tuhan. Sekitar abad pertengahan 500 Masehi berdirilah lembaga kepausan di Roma, yang waktu itu disponsori oleh seorang pastor bernama Gregorius. Berdirilah lembaga kepausan di mana Paus Paulus itu dianggap sebagai wakil Tuhan dan dia dinyatakan sebagai orang yang maksum, terpelihara, tidak ada dosa bagi Paus Paulus. Dan apa yang dikatakan Paus Paulus itu adalah suara Tuhan. Sehingga waktu itu gereja luar biasa pengaruhnya, baik di bidang agama, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang ekonomi, dan di bidang politik, dikuasai oleh gereja. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja, itu langsung dikatakan kafir, heretik. Kalau sudah dinyatakan kafir, halal darahnya. Sehingga kekuasaan gereja yang absolut, mempunyai kekuasaan yang penuh pada waktu itu. Dan siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir, harus hukum mati. Di antaranya seorang ahli astronomi yang bernama Bruno, karena dia mempunyai keyakinan sesuai dengan ilmu astronomi yang bertentangan dengan keyakinan gereja. Gereja pada waktu punya keyakinan bahwa matahari, bulan, bintang beredar di langit
mengelilingi mahkotanya Paus Paulus. Itu keyakinan gereja waktu itu. Bruno mempunyai keyakinan tidak, karena dia bertentangan dengan paham gereja, maka Bruno dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Lembaga yang sangat jahat waktu itu disebut Inkuisisi, penjara. Kalau kita sekarang itu rumah pemasyarakatan. Orang kalau dihukum mati tidak terlepas dari 3 cara. Pertama, dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh orang banyak, sehingga orang pada trauma, ngeri melihat orang dibakar hidup-hidup. Kemudian kalau tidak dibakar hidup-hidup, Inkuisisi itu memelihara harimau. 2-3 harimau dipelihara. Kalau ada orang yang mau dieksekusi hukuman mati, maka harimau itu tidak dikasih makan 2-3 hari. Begitu kelihatan harimau itu sudah lapar, dilemparlah orang-orang yang dihukum mati itu. Dirobek-robek oleh harimau, dimakan dagingnya, disaksikan oleh orang ramai. Mereka trauma. Sehingga kalau disebut gereja, duduk-duduknya berdiri. Apalagi disebut Inkuisisi, bangsa Eropa ketakutan. Kalau tidak dikasihkan sama macan, maka orang yang dihukum mati itu digergaji seperti menggergaji kayu, dari pahanya ke kepalanya dibelah 2 manusia. Inilah hukuman Inkuisisi pada zaman itu, kejam, di luar kemanusiaan. Ini saya cerita gereja 1500 tahun yang lalu, bukan gereja sekarang, sudah jauh bedanya. Ini gereja pada abad pertengahan kayak begitu, sehingga mereka trauma terhadap agama mereka. Itu trauma yang pertama. Trauma yang kedua, mereka itu trauma terhadap sosoknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu apa manusia biasa, apa anak Tuhan, apa Tuhan. Berkisar di 3 pernyataan ini sampai detik ini. Masalah Yesus di gereja belum selesai, masih menjadi perdebatan di kalangan atas. Tapi ke bawah tidak dijadi perbedaan, langsung doktrin. Seorang ahli teologi Belanda bernama Brunet, dia menyatakan bahwa kita membahas Yesus Kristus sudah lelah dan tidak akan mencapai suatu keputusan. Maka Yesus Kristus tidak perlu diseminarkan, dipercaya saja secara doktrin, secara iman. Kalau Yesus Kristus kita bicarakan secara akal kita tidak sampai. Apakah Yesus Kristus itu manusia biasa? Apa Yesus Kristus itu anak Tuhan? Apa Yesus Kristus Tuhan? Ini menjadi problem bagi mereka. Sampai detik ini tidak selesai. Maka oleh seorang ahli teologi Belanda, Dr. Brunet ini katakan, kita sudah payah, sudah lelah berseminar tentang Yesus Kristus, maka Yesus tidak usah diseminarkan, diterima saja dengan iman. Doktrin. Jadi mereka trauma dengan Yesus Kristus ini. Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa? Sampai detik ini mereka belum selesai urusannya, sehingga mereka trauma. Trauma yang ketiga, mereka trauma dengan kitab sucinya. Siapa penulis perjanjian lama sampai detik ini belum ketahuan.
Siapa penulis perjanjian baru? Ketahuan. Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Markus ditulis oleh orang yang namanya Markus. Injil Lukas ditulis oleh orang yang namanya Lukas. Injil Yahya ditulis oleh orang yang namanya Yahya. Mereka mengatakan bahwa 4 ini asli. Sebagai kitab Injil, persilakan. Kami tidak menyalahkan keyakinan mereka, mereka yakin. Tetapi bagi kami umat Islam, 4 kitab itu mana yang asli? Susunannya tidak sama, bahasanya tidak sama. Kok dikatakan asli? Menurut Al-Quran ini tidak asli tulisan orang. Yang asli itu kitab Injil yang asli ialah firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa Yesus Kristus untuk disampaikan kepada umatnya. Dan dalam kitab Injil itu tidak ada perkataan Yesus Kristus. Tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni kalam Allah. Juga kitab Taurat kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Sekarang mungkin ada 5.000 manuskrip Bible perjanjian lama. Siapa yang menulis? Ya mereka menulis tiap. Kalau ada di Indonesia, setiap kiai nulis kitab. Nah, mereka trauma dengan kitab mereka itu. Maka kalau mereka baca Injil tidak sama. Orang Prancis baca Injil tidak sama dengan orang Jerman baca Injil. Orang Jerman baca Injil tidak sama dengan orang Jepang baca Injil. Orang Jepang baca Injil tidak sama dengan orang Cina baca Injil. Orang Cina baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Mereka trauma dengan kitab sucinya. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam, orang Cina baca Quran dengan orang Semarang baca Quran sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Orang Jepang baca Quran sama dengan orang Semarang baca Quran. Orang Amerika baca Quran sama dengan orang Semarang baca Quran. Seluruh dunia baca Quran satu. Kita tidak pernah trauma dengan kitab suci Al-Quran. Walaupun diterjemahkan, tapi Al-Qurannya di samping masih ada. Di sampingnya bahasa Indonesia, Al-Qurannya ada. Di sampingnya bahasa Inggris, Al-Qurannya ada. Di sampingnya bahasa Cina, Al-Qurannya ada. Dan yang dibaca Al-Quran, bukan terjemahannya. Jauh berbeda. Tapi orang baca Injil, orang Batak baca Injil tidak sama dengan orang Sunda baca Injil. Orang Sunda dengan bahasa Sunda Injilnya, orang Batak dengan bahasa Batak Injilnya. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil ini tidak boleh dibaca oleh orang gereja? Karena isinya mirip Al-Quran. Dan dalam Injil Barnabas ini disebutkan nama Muhammad. Oleh sebab itu dilarang oleh gereja baca kitab Injil. Alhamdulillah. Kiai, saya Injil yang bahasa Indonesia punya. Injil yang bahasa Arab saya punya. Injil Barnabas yang bahasa Arab saya punya. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil yang bahasa Arab saya punya. Dan kadang-kadang saya baca, walaupun tidak dapat pahala. Untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan, sehingga saya tahu isinya Barnabas itu kayak apa.
Mereka trauma. Trauma yang terakhir ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan dosa. Jadi orang kalau berdosa datang ke gereja, tobat, lalu beli surat pengampunan. Kalau sudah beli surat pengampunan, itu berarti dia punya sertifikat masuk surga. Lalu mereka berpikir trauma, loh, kok yang mengeluarkan surat pengampunan kok kawan saya di gereja? Kok bukan Tuhan Bapa? Sama-sama manusianya mengeluarkan surat pengampunan dosa. Mereka trauma. Dengan trauma yang bertumpuk ini, 4 trauma ini, lahirlah 2 kelompok. Satu kelompok yang radikal, yang menyatakan bahwa Paus itu musuhnya Yesus Kristus, bukan wakilnya, musuhnya. Nah, gerakan ini dipimpin oleh orang yang namanya Martin Luther. Kemudian Martin Luther mau dihukum mati oleh gereja. Dia lari ke Jerman. Di Jerman dia dilindungi oleh penguasa yang ada di Jerman. Akhirnya dia mendirikan agama baru yang bernama agama Protestan. Yang memprotes kepada gereja, tidak setuju dengan Paus. Itu dianggap musuhnya Yesus. Nah, yang berontak ini melahirkan agama baru, namanya agama Protestan. Kemudian kedua agama ini saling bekot-membekot, saling bunuh-membunuh antara Protestan dan Katolik. Kelompok yang ingin membebaskan diri dari agama, lahirlah yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Agama itu membelenggu, membatasi kebebasan manusia. Ini haram, ini haram, ini haram, ini tidak boleh. Itu berarti membatasi kehidupan manusia. Lalu kelompok ini ingin dirinya bebas dari agama, lahirlah kelompok liberalisme. Seorang tokoh daripada liberalisme di Amerika Serikat bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Sekali lagi, supaya tahu tujuan liberalisme itu apa. Ini banyak hanya liberalisme kebebasan. Oh, ini bagus, masuklah ke situ. Tidak tahu tujuan liberalisme ini, tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Karena agama itu membelenggu manusia, tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Berzina tidak boleh, main judi tidak boleh, mabuk-mabukan tidak boleh, berbohong tidak boleh. Ini semuanya dilarang. Puasa wajib, haji wajib, sholat wajib. Ini semuanya membelenggu kebebasan manusia. Maka lahirlah liberalisme ini untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Ini disampaikan tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox, bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan-asuhan agama. Kalau manusia dibebaskan dari asuhan agama,
berarti terjadi pembinatangan manusia. Hanya binatanglah yang bebas dari asuhan agama. Jadi liberalisme ini yang tidak dibatasi dengan agama, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Pancasila, liberalisme yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan manusia. Ini yang Anda hadapi. Dan ini sudah berjalan di kalangan mahasiswa. Bergaul bebas berjalan. Mahasiswi belajar dengan mahasiswa sampai larut malam. Akhirnya mahasiswinya nggak berani pulang. Bermalamlah di tempat mahasiswa. Di situ kadang-kadang terjadi kumpul kebo. Mahasiswa belajar di asramanya mahasiswi sampai larut malam, tidak berani pulang. Bermalamlah di kamarnya mahasiswi itu. Kadang-kadang terjadilah kumpul kebo. Banyak kumpul kebo terjadi, hanya tidak kelihatan karena sembunyi-sembunyi. Apalagi di daerah-daerah yang namanya industri, banyak mereka yang kontrak kamar laki-laki dengan perempuan. Oleh yang punya kamar dianggap suami istri, padahal itu kumpul kebo. Jadi adanya kata-kata kumpul kebo berarti di Indonesia liberalisme berhasil. Nah ini yang Anda hadapi. Pembinatangan manusia. Sehingga jadi kayak di Eropa. Di Eropa itu berzina HAM. Anak SMA di sekolah berzina, mengadakan hubungan suami istri, halal, boleh. Orang selingkuh, istri orang selingkuh dengan suami orang, boleh. Itu HAM. Suaminya tidak terima, masuk ke pengadilan. Hakim bertanya, hai perempuan, mengapa engkau selingkuh dengan laki-laki itu dan laki itu sudah punya istri? Ketika jawabannya saya mau, dia mau, saya senang dan dia senang, ketok palu, HAM, bebas. Jadi yang namanya berzina di Eropa, di Amerika, itu biasa. Kayak jabatan tangan, bukan lagi pidana. Indonesia mau diarahkan ke situ. Inilah yang dihadapi oleh mubalik-mubalik ini dalam rangka menghadapi pembinatangan manusia. Bagaimana kita berdakwah untuk menghindarkan itu? Di barat, pergaulan sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan disahkan di negara barat. Padahal di kitab mereka termasuk perbuatan jahat. Berzina perbuatan jahat, homoseks perbuatan jahat. Tapi sekarang di Eropa, di Amerika, ini menjadi HAM. LGBT di Indonesia mulai diperjuangkan supaya terpisahkan perkawinan sejenis yang kembali ke zaman Nabi Lut alaihi salam. Ini yang terjadi saudara sekarang ini. Dari liberalisme ini, kebebasan dan manusia yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan Subhan Makmun tidak untuk semau gue. Allah ciptakan Subhan Makmun bukan untuk sakarbi dewe. Tapi Allah ciptakan Subhan Makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Inilah yang kita hadapi. Menghadapi kaum liberalis
yang jelas-jelas akan menghancurkan agama apabila liberalisme itu tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi Undang-Undang 45, maka liberalisme itu akan menuju kepada pembinatangan bangsa Indonesia. Ini yang Anda hadapi. Kemudian yang kedua, sekularisme, di mana mereka menyatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama itu cuma berada di dalam masjid. Di luar masjid tidak ada agama. Agama itu cuma sholat, sujud kepada Allah, zikir kepada Allah, sholawatan, tahlilan, marhabanan, bungkus berkah, pulang. Cuma itu Islam menurut kaum sekuler. Itu 180 derajat bertentangan dengan Islam. Hai kaum sekuler, Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan mengatur kehidupan manusia di akhirat. Bagaimana kita membangun rumah tangga diatur oleh Islam. Bagaimana kita mengatur pergaulan di dalam masyarakat yang pluralistik diatur oleh Islam. Islam mengatur bagaimana kita bermasyarakat di dalam hal yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda agama. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah kaum yang pluralistik. Islam mengatur. Oleh sebab itu kalau Islam tidak perlu diajar toleransi, Islam paling paham toleransi dan dibuktikan oleh kenyataan. Mestinya 17 Agustus 1945 itu diproklamasikan otomatis menjadi negara Republik Islam Indonesia. Mengapa? Yang berjuang mayoritas umat Islam dan penduduk Indonesia mayoritas Islam. Mengapa tidak menjadi negara Islam? Mestinya otomatis Indonesia adalah negara Islam. Tapi orang Islam mempunyai toleransi. Kami menyadari bahwa yang berjuang kemerdekaan bukan umat Islam saja. Umat Kristen ikut berjuang, umat Hindu ikut berjuang, umat Buddha ikut berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Oleh sebab itu ketika merdeka kita mengakui sebagai negara kebangsaan dengan Pancasila sebagai pemersatunya. Toleransi. Ayat-ayat toleransi sudah terlalu banyak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama gua, kerjakan agama lo. Gua tidak mengganggu agama lo. Gua kerjakan agama gua. Lo jangan mengganggu agama gua. Ini bahasa Betawi. Ya. Tapi mengerti kan? Mengerti. Ya kalau saya terjemahan Jawa sama saja. Ya. Agamamu, agamaku. Jalankan agamamu. Kami tidak mengganggu agamamu. Aku menjalankan agamaku. Kau jangan mengganggu agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Dalam ayat lain soal toleransi, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwali ilmi. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, dan nanti mereka akan menghina Allah.
timbullah permusuhan di antara kalian. Subhanallah, subhanallah. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam paling toleransi. Ratusan tahun hidup dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak pernah ada perang Islam Kristen, tidak pernah ada perang Islam Hindu, tidak ada perang antara Islam Buddha, karena Islam yang mayoritas menyadari tentang toleransi antar umat beragama. Dan ini saudara-saudara yang sekarang sedang dihadapi kaum sekuler yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama hanya berada di masjid, sujud, dzikir, tahlilan, marhabanan, sholawatan, bungkus berkat, pulang. Yaitu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam mengatur bagaimana berumah tangga dengan hukum perkawinan. Islam mengatur ekonomi supaya yang lewat tenggorokanmu itu rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Islam mengatur ekonomi. Dan ternyata di tengah-tengah percaturan ekonomi global, Islam menampakkan kemampuannya dengan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini sebagai tanda bukti kalau Islam mengatur ekonomi, Islam mengatur politik. Siapa yang bilang Islam tidak mengatur politik? Bupati berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri-menteri dan pejabat pemerintah bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hai para pejabat pemerintah, dari mana kau mendapatkan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Itu dari Al-Quran. Al-Quran bicara politik. Satu negara yang sejahtera, satu negara yang aman, tentram, makmur, itu yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam bicara. Rasulullah mendirikan negara-negara Madinah. Siapa yang bilang Rasul tidak mendirikan negara? Rasulullah memimpin peperangan. Rasulullah mengirim surat-surat kepada negara-negara tetangga tentang hubungan luar negerinya. Dan dibuktikan Rasulullah negara Madinah yang dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu semuanya pemimpin negara. Siapa yang bilang itu bukan pemimpin negara? Ayo bicara dengan Sukarmani. Apa yang disebut negara itu? Yang disebut negara itu pertama adanya teritorial, kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua ada penduduk Madinah yang pluralistik, berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama. Kemudian ada pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kitab undang-undang yang dipakai, kitab suci Al-Quran. Dengan 4 unsur ini, maka Rasulullah resmi sebagai pemimpin negara. Dan negara Madinah benar secara hukum tata negara. Maka hukumnya adalah Islam. Mendirikan negara hukumnya wajib. Hukum Islam, semua ulama menyatakan mendirikan negara itu wajib. Imam Mawardi wajib, Imam Abu Ya'la wajib, Imam Ghazali wajib mendirikan negara. Satu bangsa yang tidak punya negara, tidak punya pemimpin, maka bangsa akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan. Adanya pemimpin itu wajib untuk mengatur negara dan rakyatnya.
Kemudian apa bentuk negara? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana. Bentuk negara tidak penting. Bentuk gelas itu tidak penting. Apa gelasnya segi empat, apa gelasnya bulat, atau gelasnya lonjong. Tidak penting bentuk gelas itu. Yang penting isinya gelas. Maka dalam Islam, di Quran, mau berbentuk kerajaan, persilakan. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Bentuk kerajaan, mau bentuk khilafah, kayak Khulafaur Rasyidin, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau berbentuk kesultanan kayak Brunei, Allahumma ja'alni min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, dipimpin presiden, persilakan. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum, kedaulatan rakyat, persilakan. Bukan bentuk negaranya yang penting. Yang penting isinya negara itu. Apapun bentuk negaramu, mau bentuk kerajaan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk kesultanan kayak Brunei, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk apa lagi? Mau berbentuk khilafah, persilakan. Yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau berbentuk republik kayak Indonesia dipimpin oleh presiden, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Politik yang ulama-ulama Indonesia dibodohin berpuluh-puluh tahun. Kiai, jangan berpolitik, politik itu kotor. Kiai, tidak usah berpolitik, saya saja yang berpolitik. Itu pembohongan. Kiai dilarang ikut ngatur negara, karena mereka yang ikut ngatur negara dengan bebas, tanpa halal, tanpa haram. Berpuluh-puluh tahun kita diakalin, dibohongin dengan sekularisme ini. Ilmu politik itu ilmu yang bagus. Kalau sudah di pesantren, ma huwa ilmu sarf. Ilmu sarf wa ilmun yab'atu an taghyiril kalimat min kalimatin wahidatin ila kalimatin muta'addidatin lima amin maksudatin. Bagus ilmu sarf. Yang tidak bagus yang ngaji sarf. Nyolong kecap. Ma huwa ilmun nah. Ilmun yab'atu an awahidil kalimat min harithul iqra. Ilmu nahu, ilmu yang bagus. Yang tidak bagus yang belajar nahu. Islam bagus, yang tidak bagus orang Islam. Kira-kira di Semarang itu ada nggak orang Islam nyolong? Kira-kira di Semarang ada nggak orang Islam nyolong sepeda motor? Ada. Hah? Ada. Apakah Islam itu jahat? Politik tidak jahat. Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur suatu negara, satu pemerintahan. Itu namanya ilmu politik. Ilmu yang mempelajari cara mengatur negara. Yang jahat bukan politik, pelaku politik.
politik, menteri pelaku politik, pejabat-pejabat tinggi negara pelaku politik, itu yang kadang-kadang jahat. Yang ngerampok duit rakyat bukan politik, pelaku politik. Ya, jadi paham sekarang. Dari kata Islam tidak berpolitik, subhanallah. Bentuk negara di Quran bebas. Mau bentuk kerajaan, mau bentuk khilafah, mau bentuk kesultanan, mau bentuk republik, persilakan. Indah Islam itu. Lebih indah lagi kategori sifat-sifat pemimpin. Mungkin sudut tata negara di dunia yang paling bagus Islam. Mengapa saya kata paling bagus? Carilah pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur. Jangan mencari pemimpin yang membohongi rakyat. Cari pemimpin yang fatonah. Cari pemimpin sidik amanah, dari pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, tidak berkhianat kepada rakyatnya, bukan pemimpin-pemimpin yang menjual kekayaan negara untuk bangsa asing. Itu pemimpin pengkhianat. Kekayaan alam dikelola oleh pemerintah untuk rakyat, bukan untuk orang asing. Cari pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat. Cari pemimpin yang abdi, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan dan penipuan. Cari pemimpin yang cerdas, fatonah, yang memahami ilmu politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Kalau pemimpin yang cerdas, insya Allah rakyatnya yang sulit bisa segera keluar dari kesulitan. Tapi kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya sulit sampai kiamat tetap sulit karena pemimpinnya lumah-lumah. Ini saya jelaskan. Politik dalam Al-Quran indah. Kalau Quran berkata baldatun thayyibatun rabbun ghafur, pilar-pilar apa yang harus kita lalui supaya negara menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur? Maka kalau bangsa Indonesia ingin negara ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, persilakan ikuti ceramah saya ini. Untuk menuju baldatun thayyibatun, pertama, wasyawirhum fil amri. Negara bentuknya apapun saja, tapi jangan ada kebijaksanaan pribadi. Semua kebijaksanaan pemerintah harus berdasarkan musyawarah. Raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, presiden bermusyawarah, apalagi khalifah bermusyawarah. Ini kunci untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tidak ada kebijaksanaan pribadi, karena kebijaksanaan pribadi kalau dibiarkan akan menuju pada negara otoriter, akan menuju pada negara diktator. Tanpa musyawarah, diktator. Islam dalam ilmu tata negara. Yang kedua, Al-Quran yang memberikan jalan untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun. Yang kedua, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh agar jabatan-jabatan pemerintah itu berikan kepada ahlinya. Pemerintah jangan sembarangan mengangkat ketua RT,
Jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR dan pejabat-pejabat tinggi negara. Berikanlah jabatan-jabatan ini kepada orang yang profesional, ahlinya. Ini Quran, bukan surat Ma'mun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian serahkan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Dalam hadis politik, Rasulullah bersabda, "Idza du'iyatil amanatu fantadrisha." Apabila amanah ini sudah hilang di dalam suatu negara, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasul ditanya, "Wa kaifa ita'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Insya Allah semua mubalik hafal hadis ini. Saya jamin hafal. Apa jawab Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisha. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang jadi menteri perdagangan bukan ahlinya, yang menjadi menteri luar negeri bukan ahlinya, yang menjadi menteri agama bukan ahlinya, hancurlah negara ini. Ini Islam. Pilar yang ketiga untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara menetapkan hukum yang adil, jangan dolim. La yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Janganlah karena kebencianmu pada satu golongan, karena benci pada satu kelompok, walaupun tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan, dimasukkan penjara. Itu namanya kriminalisasi. Kriminalisasi itu terjadi sejak Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan penjara, dituduh mau berzina dengan istri Fir'aun, padahal yang terjadi sebaliknya. Bagaimana Nabi Isa, Yesus Kristus dikriminalisasi oleh Raja Yahudi, dituduh akan merusak agama Nabi Musa, dan dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Akhirnya Raja Yahudi ketok palu, Yesus Kristus dihukum mati di tiang salib. Kriminalisasi. Nabi Muhammad pun mau dikriminalisasi. Itu kriminalisasi, bukan politik baru, politik kuno, politik jahiliyah. Ada semua di Quran itu. Maka hukum yang adil dan yang meletakkan manusia depan hukum adil, depan hukum sama, yang meletakkan manusia di depan hukum sama, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, bukan profesor-profesor hukum dari Asia. Justru yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah. Golongan Al-Mahzumiyah itu golongan orang bangsawan nyolong. Tokoh-tokoh Quraisy Timur masak anaknya orang gede, mau dimotong tangannya. Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Sampaikan Usama, yang nyolong ini anaknya orang besar, anaknya orang gede. Apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu Usama menyampaikan Rasulullah berdiri dengan muka yang merah. Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraqa fi asari mutaraku. Kalau yang nyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi.
Sampai sekarang masih berlaku di Indonesia itu. Orang yang dilindungi sehingga polisi tidak tahu di mana tempatnya sampai sekarang ada. Namanya saya tahu. Wa idza saraqa fi ataifa aqamulha. Kalau yang nolong rakyat kecil, maling ayam, seluruh rakyat berteriak tegakkan hukum untuk maling ayam. Untuk koruptor biarkan, maka kalau perlu dimaafin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini Islam. Kalau ingin betul-betul tegakkan hukum yang adil. Yang terakhir, untuk menuju betul warabbul ghafur, ini bukan syukron makmur. Allah yang berbicara. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kursi, orang-orang yang diberikan oleh tempat makan yang makin tamkinan, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, baru terwujud betul thayyibatul ghafur. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, wali kota dan bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, menterinya dan DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, pejabat-pejabat pemerintahnya amar ma'ruf nahi munkar, baru terwujud baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba, membekingin penjudian, membekingin minum minuman keras, membekingin pelacuran, hancurlah negara ini. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Ini kalau di perguruan tinggi berapa semester? Berapa semester? Ini sebenarnya politik Islam. Sampai sanksi politik yang paling berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Ini 100% hadis politik. 100%. Man yastari lahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa wasul li ra'yatihi haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati pemimpin itu sedang menipu rakyatnya, haram pemimpin semacam itu masuk surga. Apa bukan hadis politik? Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fasquk alaih. 100% politik. Barang siapa yang memegang urusan umatku, man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim, kemudian dia mempersulit urusan umatku, fasquk alaihim. Rasul doakan pemimpin itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Apa artinya sanksi di dunia? Nggak ada artinya. Camat bisa berbohong sama bupati, bupati bisa berbohong sama gubernur kalau mau, gubernur bisa bohong pada bupatinya kalau mau. Tapi Allah nggak bisa dibohongi. Ini sanksi politik yang paling berat. Yang ketiga setelah sekularisme, yang kita hadapi terakhir adalah pluralisme. Negara Indonesia bersifat pluralistik, terdiri dari bermacam-macam suku, Bugis, Madura, Jawa, Sunda, Melayu, dan lain-lainnya. Bermacam-macam agama, itulah disebut negara pluralistik. Bermacam-macam suku dan agama.
Dalam ini timbul paham pluralisme yang disponsori oleh Abraham Giger. Abraham Giger tokoh reform Yudisme, tokoh reformasi Yahudi, di mana Abraham Giger berkata semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Dan banyak tokoh Islam yang gelarnya profesor doktor terpengaruh dengan pluralisme ini. Saya tidak heran mengapa seorang profesor doktor kok bisa terpengaruh dengan ajaran yang sesat. Rasul bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad min Allah illa hudan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayatnya dari Allah, maka dia akan menjadi yang jauh dari Allah. Banyak profesor doktor Islam tapi fahamnya pluralisme, semua agama sama, yang sama apanya, semua agama benar. Subhanallah, subhanallah. Siapapun saja, profesor doktor siapapun saja, kalau berkata semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga, itu profesor doktor murtad garis miring kafir. Hah? Saya harus berkata begini, siapa lagi yang akan berkata yang benar? Sudah kiainya sudah perintah pelintut, kiainya kiai boneka, diatur oleh orang lain. Kok bisa seorang yang menerima semua agama benar? Apa dia sudah lupa inna dina indallahil Islam wa raditu lakumul Islam madinah? Ini pernyataan Allah, bukan syukuran makmur. Wa raditu lakumul Islam madinah, saya rela ridho Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi Allah hanya satu, agama Islam saja. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil ardi al-khasirin. Barang siapa yang agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para munafik di akhir zaman, berkedok dengan seorang kiai, seorang tokoh Islam, tapi nyatanya bukan tokoh Islam. Mereka hanya diatur oleh orang di luar Islam. Ini saudara-saudara, anak-anakku, yang sedang terjadi sekarang ini. Semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Saya tanya sama Anda, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama. Pilih yang mana? Pilih yang subuh? Goblok. Goblok. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Pilih yang mana? Tidak puasa. Tidak. Inilah penipuan intelektual namanya. Ini penipuan intelektual yang sedang terjadi sekarang ini. Dikatakan semua agama sama-sama apanya? Akidahnya tidak sama. Orang Kristen hari Minggu ke gereja, sepatunya dipakai, betul atau tidak? Di gereja laki perempuan campur, bawa pacar juga boleh. Di gereja ada nyanyian, ada doa, persilakan, kita hormati, persilakan Anda dengan keyakinan Anda. Orang Islam hari Jumat pergi ke masjid, sepatunya dipakai apa tidak? Ya. Campur laki
laki perempuan apa tidak? Ada nyanyiannya apa tidak? Tidak ada. Sholat tahiyatul masjid, duduk itikaf, nawatul itikaf di atas masjid sunatan lillahi ta'ala sampai nunggu khotib. Khotib berkhotbah dengarkan. Setelah itu sholat 2 rakaat, sholat Jumat, sholat kegiatan Jumat 2 rakaat lagi. Saya tanya, samakah ibadahnya saudara kita orang Kristen yang ke gereja pada hari Minggu dengan ibadahnya orang Islam hari Jumat pergi ke masjid? Sama apa tidak? Tidak. Sama apa tidak? Tidak. Mengapa kau katakan semua agama sama? Matamu yang buta. Meleklah matamu, baru kau tahu kalau agama itu berbeda. Karena berbeda itulah toleransi. Jangan main-main akidah. Semua imannya juga nggak sama. Mereka dengan Trinitas, Alright. Firman. mereka dengan Trimurtinya, dia betul Trinitas. Untuk Kristen, Trimurti untuk ini. Cupit iso. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruh Kudus, persilakan kita hormati. Islam wa ilahukum ila wahid. Ada tokoh Islam, walaupun kita beda agama, bisa saja terjadi kita menyembah pada Tuhan yang sama. Subhanallah. Profesor doktor kok seperti itu ilmunya, walaupun agamanya beda tapi Tuhannya bisa sama. Subhanallah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan engkau pun tidak menyembah pada apa yang sembah. Engkau menyembah tidak pada yang saya sembah. Itu jelas, itu ada. Ada lagi profesor, tidak saya sebut namanya, yang berkata semua orang masuk surga agama apapun saja dengan syarat wa amila sholihah. Masa orang berbuat baik oleh Allah akan diceplokkan ke neraka hanya karena tidak percaya kepada Allah saja? Dia amal baik, kepedulian sosialnya tinggi kepada anak yatim, pada janda-janda, dia beramal, berbuat baik. Orang yang sebaik itu akhlaknya dan orang sebaik itu kepedulian sosialnya, masa oleh Allah akan dibakar di neraka? Tidak masuk akal. Akal lo. Memang lo Tuhan. Jangan main-main. Akhir ini sedang saudara hadapi walaupun di Semarang. Karena kami ini neraka sedunia. Semua agama benar, semua agama sama. Ini yang sedang kita hadapi. Saya terus terang aja, harus saya gempur ini, karena ini semua urus agama. Dan kalau orang asal berbuat baik masuk surga, yang kau saudara agama Islam, berbuat baik aja, gak usah sholat, gak usah puasa, sedekahnya yang banyak, dengan akhlak yang baik pada sesama manusia. Nah, ini yang Anda hafali, liberalisme, sekularisme, pluralisme. Nah, saya kira lama saya tidak. Mantap, Kiai. Masya Allah. Mantap. Nah, sekarang saya tidak terikat pada siapa-siapa. Di antara kita juga dari golongan Muhammadiyah yang liberal ada, dari golongan NU yang liberal ada. Dan sekarang umat Islam sedang dipecah belah, ya, mau dihancurkan. NU, ulama NU diadu
dengan para habaib. Apa sih? Kalau ada Habib yang melanggar hukum, laporkan polisi, apa sih? Pahlawi. Habib itu tidak masuk. Jangan karena perbuatan satu oknum lalu tidak pantas kayak begini keluarga Nabi, nggak pantas ini. Ya itu oknum. Kalau ada Habib bisa minum minuman keras, saya tidak heran. Dia tidak masuk. Kita peringati, Beb, dosanya 2 kali lipat, Beb. Kalau saya minum 1 gelas, Nilai mana? Anda minum 1 gelas, Anda dosanya 2 gelas, saya 1 gelas. Quran. Kecuali apa? Bintang. Bintang. Keluarga Nabi. Nah, peringatkan. Kalau saya minum 1 gelas, Habib 1 gelas, dosanya Habib 2 gelas. Dosa saya. Lalu apa yang saya ambil sikap saya? Ya.